Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhan Kurnia Luksono dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan keutuhan negara Republik Indonesia beserta dengan peran dan nilai-nilai perjuangannya. Yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Peran serta nilai-nilai perjuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diantaranya yang pertama adalah menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia yang tertera dalam amanat 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda menawarkannya menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau merancang serangan umum pada 1 Maret 1949 dan beliau berhasil membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada dan harus dilanjutkan ke meja perundingan. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat, dan oleh pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau sebagai pahlawan nasional. Kemudian yang kedua adalah Frans Kaisipu. Frans Kaisipu lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921. Di antara peran-peran dari Frans Kaisipu dalam mempertahankan keutuhan Republik Indonesia, di antaranya adalah yang pertama mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1949, kemudian menjadi anggota delegasi pada Konferensi Malino pada Juli 1949 di Sulawesi Selatan, yang mana beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Kemudian beliau juga menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT. Selanjutnya, beliau juga memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Beliau juga menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. Selanjutnya, beliau juga mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea atau Papua ke dalam Republik Indonesia. Dan beliau juga menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPRA agar menyatukan Papua ke dalam Republik Indonesia. Frans Kaisipu wafat tanggal 10 April 1979 dan dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 14 Februari 1871. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan pada tahun 1999 serta memelopori pendirian organisasi Massa Islam Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926. Di antara peran-peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia antara lain yang pertama adalah mengumandangkan resolusi jihad di pertemuan wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama Jawa dan Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Kemudian, resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Dan tak hanya itu, dalam resolusi jihad ditegaskan pula bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km
dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 dan wafatnya beliau terjadi ketika utusan Bung Tomo serta pemimpin Hizbullah Surabaya Kiai Gufron bertamu ke pesantren Tebu Ireng. Kedatangan dua tamu tersebut berupaya memberitahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa pasukan Belanda melakukan agresi militer pertama dan menduduki kota Malang yang sebelumnya dikuasai pasukan Hizbullah. Nah, berita itu mengejutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan membuat beliau jatuh pingsan di atas kursinya. Dokter pun datang, namun sayang beliau sudah wafat akibat pendarahan di otak. Pemerintah lantas menghargai jasa-jasanya dan pengabdiannya dengan mengeluarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964 yang menyatakan bahwa pemerintah menganugerahi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah 10 Oktober 1907. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman. Beliau pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau Kenil pada masa pendudukan Jepang, dan pasca Indonesia merdeka, beliau berperan dalam menumpas pemberontakan PKI. Peran-peran beliau dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia diantaranya adalah pada awal kemerdekaan, beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertemuan Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik Indonesia. Kemudian, beliau juga terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakkar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan bersama pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS tahun 1952. Dalam organisasi atau dalam operasi militer ini, beliau diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakkar karena beliau dinilai pandai dalam memasang strategi. Kemudian beliau juga mengatasi masalah pemberontakan PRRI Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Gatot Subroto wafat pada 11 Juni 1962 pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Dan pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Atas perjuangannya, pemerintah menganugerahi beliau sebagai tokoh dan pahlawan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah Laksamana Madya TNI Yosudarso. Laksamana Madya TNI Yosudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Ia bertugas di Angkatan Laut pada 2 zaman. Ia bertugas sejak masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Peran serta nilai-nilai dari perjuangan beliau diantaranya adalah: yang pertama, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Kemudian, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, hingga KRI Macan Tutul. Kemudian, puncak karirnya terjadi ketika beliau menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Dan pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar.
Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi yang memiliki tugas cukup berat, yaitu mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni di Laut Aru dengan membawa 3 kapal jenis MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Beliau wafat dalam pertempuran di Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Beliau meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macan Tutul. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.